pagi dan sahabat hari Sabat. Tajuk cerita mission kita pada Sabat ini ialah, adakah kamu mengerti mengenai Maxo Dorlis yang berusia 40 tahun dari negara Haiti? Maxo yang berusia 14 tahun senang sekali membaca Alkitab selama kira-kira 1 jam setiap petang di halaman rumahnya yang berrumput di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Dia suka cerita Alkitab, terutama tentang Musa dan 10 perintah. Pada satu hari, Natasha yang berusia 12 tahun melihat Maxo membaca. Adakah kamu memahami Alkitab? Dia berkata, Ya, saya paham. katanya. Dia mengajak Natasha belajar dengannya. Dia tahu bahwa Natasha adalah seorang Seventh-day Adventist dan pergi ke gereja pada hari yang berbeza daripada dia. Dia berpendapat bahwa belajar Alkitab bersama akan menjadi cara yang baik untuk meyakinkan Natasha bahwa dia harus pergi ke gereja bersama pada hari Ahad. Oh, saya akan senang belajar dengan kamu. Saya ingin berkongsi apa yang saya ketahui mengenai Alkitab dengan kamu, kata Natasha. Maxo dan Natasha bersetuju untuk bertemu 3 kali seminggu untuk belajar Alkitab. Setelah sebulan belajar Alkitab, Maxo yakin bahwa Sabtu adalah Sabat Tuhan bukannya pada hari Ahad. Natasha menunjukkan kepadanya 86 ayat tentang Sabat hari ke-7 dalam Alkitab. Maxo bertanya pada pastornya, mengapa gereja mereka beribadah pada hari Ahad? Bolehkah pastor tunjukkan kepada saya dalam Alkitab di mana hari Ahad diasingkan sebagai hari Sabat? Tanyanya sambil memegang Alkitab hitamnya. Pastor itu tidak dapat menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hari Ahad adalah hari Sabat. Ya, hari Minggu adalah hari pertama dalam minggu, kata pastor itu. tetapi Yesus dibangkitkan pada hari Minggu, dan itulah sebabnya kita memeliharanya sebagai hari Sabat. Maxo membuka Alkitabnya dan mulai menunjukkan 86 ayat mengenai Sabat hari ke-7. Pastor itu terkejut. Saya seorang pastor, tetapi ini kali pertama saya melihat ayat-ayat ini. Katanya, Di manakah kamu menjumpainya? Bolehkah saya kongsikan ayat-ayat ini di gereja pada hari Ahad akan datang? Maxo berkata, Tidak, kata pastor itu. Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari Ahad. Habis cerita. Pada hari Ahad berikutnya, Maxo tidak pergi ke gereja bersama keluarganya. Dia meneruskan pembelajaran Alkitab dengan Natasha. Dia berhenti makan daging babi, udang, dan makanan haram yang lain. Dia berhenti minum bir bersama rekan-rekannya. Natasha mengajak Maxo pergi ke gereja Seventh-day Adventist. Mungkin minggu depan. Kata Maxo, dia tidak biasa pergi ke gereja pada hari Sabtu. Tetapi pada satu hari Sabat, dia memutuskan untuk pergi ke gereja bersama Natasha. Untuk pergi ke gereja, dia harus ponteng sekolah karena hari Sabtu adalah hari persekolahan di Haiti. Dia tidak mau memberitahu ibunya karena dia takut ibunya akan menghalangnya. Dia memasukkan pakaiannya ke dalam beg galasnya. Setengah jalan ke gereja, dia berhenti di tandas restoran dan menukarkan pakaian. Kemudian dia bertemu dengan Natasha dan mereka pergi ke gereja. Acara kebaktian itu adalah perkara baru bagi Maxo. Saya tidak paham. Katanya kepada Natasha selepas itu. Mereka tidak memainkan musik yang kuat dan nyanyian dan khotbahnya berbeza. Saya suka cara kamu beribadah. Maxo kembali lagi pada hari Sabat berikutnya dan Sabat-Sabat seterusnya. Pada 22 September 1995, Maxo yang berusia 15 tahun dibaptiskan semasa seri penginjilan. Natasha sangat teruja.
Maxo adalah orang pertama dalam keluarganya yang menjadi Adventist. Melalui kesaksiannya, 15 anggota keluarganya, termasuk ibunya, adalah Seventh-day Adventist hari ini. Maxo berterima kasih kepada Natasha karena menjadi misionaris yang sebenar dan mengajarnya tentang Alkitab. Hari ini dia belajar untuk menjadi seorang pastor di University of the Southern Caribbean di Trinidad dan Tobago. I praise God. Natasha used to study the Bibles with me. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka pusat latihan misionari di kampus university itu. Sekian cerita misi kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati.